Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Khalisatul Asna. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A semester 2. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kali ini saya akan menjelaskan mata pelajaran Sejarah Peradaban Islam dengan tema Perkembangan Islam di Afrika yang merupakan penugasan dari dosen Ibu Dr. Herna Nelis, MPD. Selamat menyaksikan materi ini dengan lebih lanjut dalam beberapa menit kemudian. Terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan membahas perkembangan Islam di Afrika. Materi ini sangat menarik karena kita akan tahu bagaimana sejatinya Islam di Afrika tersebut. Bagaimana Islam bisa berkembang sangat cepat di benua ini. Bahkan tidak sedikit dari negara Afrika sampai menggunakan bahasa Arab, bahasa Al-Quran sebagai bahasa resmi negaranya. Selain itu, fakta menarik lainnya, di benua ini dihuni bangsa Barbar. Bangsa ini pun akhirnya memeluk Islam, bahkan dalam sejarahnya mereka berjasa besar pada dunia Islam hingga membebaskan Andalusia. Namun kini nasib benua ini dilanda konflik berkepanjangan dan miskin-miskin. Padahal di saat Rasulullah SAW berdakwah, bangsa Afrika inilah yang menjadi penyelamat umat Islam dari kekejaman kaum Quraisy dalam peristiwa hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana sejatinya Islam di Afrika? Kalian ingin tahu? Yuk kita bahas. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita coba mulai dengan mengurai kawasan Afrika terlebih dahulu. Afrika merupakan benua terbesar kedua di dunia dan kedua terbanyak penduduknya setelah Asia. Benua ini dikelilingi di Laut Mediterania di utara, terusan Suez dan Laut Merah di timur laut, Samudra Hindia di tenggara dan Samudra Atlantik di sebelah barat. Benua ini terdiri dari 54 negara, berdaulat 9 wilayah, dan 2 negara dengan pengakuan terbatas. Mayoritas benua dan negaranya berada di belahan utara, dengan sebagian besar dan jumlah negara di belahan selatan. Sebelum Islam datang, benua Afrika merupakan wilayah jajahan kerajaan Bizantium Romawi Timur, sebuah kerajaan berideologi Nasrani berpusat di Konstantinopel, kini menjadi Istanbul, Turki. Dan dalam sejarahnya, agama Islam masuk ke benua ini tercatat paling lama bila dibanding belahan dunia lainnya. Itulah sedikit penjelasan tentang benua Afrika. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah penyebaran Islam di Afrika. Sejak awal dakwah Rasulullah SAW, masyarakat Afrika sudah mengenal Islam, tepatnya pada tahun kelima kenabian. Pada tahun itu, Rasulullah SAW memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah, kini menjadi Ethiopia, untuk menyelamatkan diri dari kekejaman kaum Quraisy. Dalam rombongan hijrah itu, tercatat ada 15 orang yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 perempuan, dan dipimpin oleh Utsman bin Mas'ud. Lalu diikuti hijrah gelombang kedua yang berjumlah lebih besar, yaitu 101 orang, yang terdiri dari 83 laki-laki dan 18 perempuan, dan dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dalam rombongan kedua termasuk Utsman bin Affan dan putri dari Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah. Mereka diterima Raja Najasyi dengan baik dan menetap di sana dalam waktu cukup lama. Bahkan, salah satu sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf, baru kembali setelah ada perintah hijrah ke Madinah tahun ke-13 kenabian, atau setelah tinggal selama 8 tahun lamanya di Ethiopia. Selain menetap di sana, para sahabat juga melakukan dakwah Islam di wilayah tersebut. Bahkan, ada salah satu riwayat menyebutkan bahwa Raja Habasyah, yakni Raja Najasyi, masuk Islam. Namun riwayat itu masih belum tentu kebenarannya. Tak hanya di belahan selatan, Rasulullah juga mulai mengenalkan Islam di wilayah Afrika Utara tahun ke-6 Hijriah. Tahun itu Rasulullah mengutus sahabatnya Hatib bin Abi Balta'ah untuk menyampaikan surat seruan masuk Islam kepada penguasa Mesir, Gubernur Romawi Timur Muqawqis.
Bukan hanya itu, Nabi juga menikahi seorang budak Mesir, Maria Kiptia. Rintisan dakwah Rasulullah itu disempurnakan Khalifah Umar bin Khattab di era pemerintahan Khulafaur Rasyidin dengan membebaskan wilayah Mesir dari cengkraman Romawi. Khalifah Umar mengirim pasukan di bawah komandan Amr bin Ash dan berhasil membebaskan Mesir pada tahun 640 Masehi. Dari Mesir, Islam terus menyebar ke sejumlah wilayah lainnya di Afrika. Mesir menjadi pintu gerbang masuknya Islam di wilayah Afrika Utara. Sebagai gubernur Mesir, Amr bin Ash selalu mengirim keponakannya Uqbah bin Nafi untuk menaklukkan wilayah barat juga dan mengirim Abdullah bin Sa'ad untuk membebaskan wilayah selatan Sundan tahun 50 Hijriah. Pasukan pimpinan putra bergerak ke wilayah barat, melintasi padang pasir Mesir. Beliau pun berhasil menaklukkan seperti Libya, Aljazair, Tunisia, dan Maroko, hingga ke pantai Atlantik. Di Tunisia pula, beliau membangun sebuah kota bernama Kairawan yang dalam perkembangannya nanti akan menjadi salah satu pusat peradaban Islam. Kota tersebut terletak di 160 km arah selatan, sebuah daerah yang kini dikenal sebagai Tunis, ibu kota Tunisia. Uqbah bin Nafi tercatat sebagai penakluk benua Afrika Utara sebelum Musa bin Nusair. Islam pun berkembang pesat di wilayah ini hingga ke wilayah Bangkok dan Tripoli pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sekarang kita akan membahas cara Islam masuk ke Afrika. Ada 5 cara Islam masuk ke Afrika. Cara yang pertama adalah ekspansi atau penaklukan, seperti penyerbuan dinasti Al-Murabitin ke Afrika Barat. Dan cara yang kedua adalah migrasi dan pemukiman muslim di wilayah non-muslim, seperti orang Yaman dan Oman, menetap di daerah peradaban Swahili Afrika Timur yang sekarang merupakan wilayah Kenya dan Tanzania. Dan juga budak-budak Melayu yang didatangkan ke Afrika Selatan. Cara yang ketiga adalah perdagangan. Melalui perdagangan lintas Sahara. Perdagangan tersebut terjadi di negara Guinea, Mali, Senegal, Niger, Uganda, Zaire, Malau, dan Mozambik. Cara keempat adalah dakwah. Misi ini diemban oleh mubalik, guru, dan imam pengembar. Buku dan brosur yang menerangkan agama Islam dicetak dalam bahasa Afrika dan ditujukan kepada golongan non-muslim. Cara kelima adalah dengan gerakan pembersihan moral. Gerakan ini yang paling terkenal adalah gerakan yang dipimpin Usman dan Fodio di Nigeria. Itulah 5 cara kenapa Islam bisa masuk ke Afrika. Setelah kita membahas 5 cara Islam masuk Afrika, sekarang kita akan membahas perkembangan penyebaran Islam di Afrika. Penyebaran Islam di benua ini semakin luas di era selanjutnya Daulah Umayyah. Bahkan sejak Khalifah pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, wilayah Afrika Utara terus dilakukan. Namun penguasaan secara penuh wilayah ini baru terjadi pada era Khalifah kelima, Abdul Malik bin Marwan. Di era Khalifah Abdul Malik bin Marwan, itu juga penyebaran Islam di wilayah Afrika berjalan sangat cepat, apalagi setelah dilakukan gerakan Arabisasi, yakni menjadikan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, sebagai bahasa resmi negara. Dari gerakan Arabisasi inilah membuat masyarakat Afrika semakin mengenal bahasa Arab dan menjadikan sebagai bahasa sehari-hari. Maka tak heran bila sejumlah negara Afrika mulai Mesir yang awalnya menggunakan bahasa daerah Gipti dan Romawi atau Yunani kini menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-harinya. Begitu juga dengan wilayah lain termasuk wilayah Maroko yang menjadi wilayah paling barat benua tersebut. Pemerintah pusat Daulah Umayyah lalu menunjuk Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara yang wilayah kekuasaannya mulai Libya, Aljazair, hingga Maroko. Karena wilayah Mesir menjadi provinsi tersendiri. Sebelum ditaklukkan, umat
Islam Afrika Utara merupakan wilayah basis kekuasaan kerajaan Byzantium Romawi Timur. Di bawah kepemimpinan Musa bin Nusair, penyebaran dakwah Islam semakin pesat. Itulah sebabnya sebagian sejarawan menganggap Musa bin Nusair sebagai penakluk sesungguhnya atas Afrika Utara. Namun, begitu perkembangan Islam semakin pesat, bahkan berlangsung besar-besaran, di masa kekuasaan dinasti Al-Murabidun dan Al-Muwahhidun, khususnya di wilayah Afrika Barat. Bahkan kedua daulah ini mampu menyelamatkan umat Islam Andalusia dari kekejaman kaum Kristiani. Di era itu, Islam tersebar luas termasuk ke wilayah Sudan, termasuk yang dibawa oleh para pedagang Berber Muslim. Di wilayah yang dikenal dengan sebutan Bilal Sudan itu, juga sempat berdiri dinasti-dinasti Islam. Bahkan di kawasan Afrika Barat juga pernah berdiri perguruan tinggi berkelas dunia Universitas Shanghai. Penyebaran Islam di wilayah Afrika sepertinya memang tidak terbendung khususnya di Afrika Utara dan Barat. Di wilayah ini banyak masyarakat berbondong-bondong untuk masuk Islam, hingga Islam menjadi agama mayoritas penduduk. Sayangnya, semenjak Daulah Turki Utsmani sebagai benteng terakhir, kekuatan Islam kalah dalam Perang Dunia Pertama tahun 1918 Masehi. Wilayah Afrika menjadi rebutan sebagai negara jajahan. Perancis dan Inggris merupakan dua negara yang menjajah wilayah Afrika. Akibat penjajahan itu, perkembangan Islam terhambat dan sejak saat itu agama Kristen mulai masuk, maka terjadilah persaingan antara Islam dan Kristen, serta antara Islam dan westernisasi sekuler. Meski begitu, Islam tetap berkembang ke arah lebih maju di wilayah Afrika. Islam tetap menjadi agama mayoritas masyarakat benua Afrika seperti negara Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Sahara Barat, Mauritania, Mali, Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea, Somalia, dan Sudan. Sementara di belahan selatan Afrika, umat Islam masih minoritas karena belum tersentuh gerakan dakwah Islam. Kala itu diantaranya adalah Zambia, Uganda, Mozambik, Kenya, dan Afrika Selatan. Sekarang kita akan membahas perkembangan Islam di beberapa wilayah di benua Afrika. Yang pertama ada Habasyah atau yang biasa dikenal Ethiopia. Islam pertama kali berkembang di Habasyah bermula pada Rajab tahun kelima kenabian. Saat itu, umat Islam di Mekah terus memperoleh perlakuan buruk dan dianiaya oleh kafir Quraisy. Karena tidak tahan melihat umat Islam menderita, Nabi Muhammad SAW suatu hari mengumpulkan kaum muslimin dan bersabda, "Jikalau kamu keluar hijrah ke negeri Habasyah adalah lebih baik, karena di sana ada seorang raja yang di wilayahnya tidak ada seorang pun yang dianiaya, sehingga Allah menjadikan suatu masa kegirangan dan keleluasaan kepada kamu, daripada keadaan seperti sekarang ini." Berkat arahan dari Nabi Muhammad SAW, umat Islam di Mekah melakukan hijrah yang pertama ke Habasyah, Afrika. Raja Habasyah kemudian menyediakan suaka dengan tangan terbuka. Sejak itulah Islam tumbuh dan berkembang di Habasyah. Yang kedua ada Mesir. Ekspansi Islam mencapai Mesir di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu, Mesir berada di bawah kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur. Perpecahan mazhab dan aliran Nasrani serta sistem pemerintahannya yang tidak efisien di wilayah Mesir menguntungkan umat Islam. Pada tahun 21 Hijriah atau 641 Masehi, pasukan Islam yang dikomandoi Panglima Amr bin As dapat memukul mundur pertahanan pasukan Romawi. Satu demi satu wilayah Mesir jatuh ke tangan umat Islam, mulai dari Pelusa, Heliopolis, hingga Alexandria atau Iskandaria. Yang ketiga ada Afrika Utara.
Lanjutkan ekspansinya dilakukan Umar bin Khattab, Afrika Utara jatuh ke tangan Islam di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Pada 644 Masehi, wilayah Barka di Afrika Utara diduduki pasukan Islam. Selanjutnya, Tripoli juga menyerah. 20 tahun berikutnya, nyaris seluruh wilayah Afrika Utara, mulai dari Mesir hingga Samudra Atlantik, dikuasai umat Islam. Pemerintah Islam kemudian berkembang pesat di masa dinasti Umayyah. Di bawah arahan Gubernur Musa bin Nusair, Islam bahkan bisa menembus benteng pertahanan Spanyol atau Andalusia. Yang terakhir ada Afrika Barat. Masuknya Islam di Afrika Utara punya pengaruh besar pada penyebaran Islam di Afrika Barat. Jalur niaga dari Afrika Utara hingga Afrika Barat menyebabkan para pedagang bisa leluasa mendakwahkan Islam kepada penduduk Afrika Barat, terutama di Kerajaan Sudan. Ketika banyak pejabat di Kerajaan Sudan memeluk Islam, para penguasa di wilayah-wilayah bawahan kerajaan juga turut memeluk Islam, seperti penguasa Kaukau, Takrur, Ghana, dan Borno pada abad ke-10 dan 11. Islam lantas menjadi agama di kalangan elit, penguasa, dan pedagang, yang kemudian berpengaruh besar pada penyebaran berikutnya ke rakyat-rakyat Afrika Barat. Itulah penjelasan tentang perkembangan Islam di Afrika. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan tentang perkembangan Islam di Afrika? Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.